Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permintaan adalah kurva atau jadwal yang menunjukkan berbagai jumlah produk yang bersedia dibeli konsumen pada kemungkinan harga selama periode waktu tertentu. Kemudian penawaran. Nah, di mana penawaran? Yang dimaksud penawaran itu adalah kurva atau jadwal yang menunjukkan berbagai kuantitas produk yang bersedia diproduksi dan ditawarkan untuk dijual oleh penjual pada harga kemungkinan selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan pasar, yang dimana keseimbangan pasar yaitu kondisi jumlah permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa pada harga tertentu. Itu harus sama. Nah, dalam bab ini kita akan mengeksplorasi kekuatan dasar yang bekerja dalam sistem pasar, bagaimana keputusan individu rumah tangga, perusahaan secara bersama-sama tanpa perencanaan atau arahan terpusat. Dalam hal ini, ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu apa sih yang akan diproduksi, yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga, siapa yang mengonsumsi apa yang kita produksi. Baik, kita ke pembahasan pertama yaitu perusahaan dan rumah tangga. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa rumah tangga adalah unit-unit konsumen dalam suatu perekonomian yang biasanya terdiri dari sejumlah orang. Nah, baik di sini kita akan membahas dan menganalisis perilaku 2 unit pengambilan keputusan dasar, yaitu yang pertama, perusahaan unit produksi utama dalam suatu perekonomian rumah tangga, unit konsumen dalam suatu perekonomian. Nah, perusahaan dalam rumah tangga itu terdiri dari orang-orang yang menjalankan berbagai fungsi dan memainkan peran berbeda. Namun, pasar input adapun pasar input dan pasar output di sini jelaskan bahwa rumah tangga dan perusahaan itu saling berinteraksi dalam 2 jenis pasar dasar. Yang pertama yaitu pasar produk atau pasar output. Yang kedua pasar input atau faktor. Nah, di mana pasar produk itu merupakan pasar yang menyediakan produk berupa barang atau jasa. Sedangkan pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Pasar input dan output ini saling terhubung melalui perilaku perusahaan dan rumah tangga. Kemudian adapun permintaan di pasar produk atau output di sini ada 6 faktor keputusan, yaitu harga produk yang dimaksud, yang kedua pendapatan tersedia ke rumah tangga, yang ketiga rumah tangga jumlah kekayaan yang terkumpul, yang keempat harga produk lain yang tersedia untuk rumah tangga, yang kelima selera dan preferensi rumah tangga, dan keenam itu terakhir yaitu harapan tentang pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Adapun jumlah yang diminta dan jumlah yang diminta adalah jumlah atau angka unit suatu produk yang akan dibeli oleh suatu rumah tangga dalam satu periode tertentu. Nah, di bab ini juga membahas tentang penghasilan dan kekayaan. Nah, di mana penghasilan itu adalah jumlah semua upah, gaji, keuntungan, pembayaran bunga, sewa, dan bentuk pendapatan lain yang diterima oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada kekayaan. Nah, yang dimaksud dengan kekayaan adalah nilai total dari apa yang dimiliki rumah tangga dikurangi dengan apa yang menjadi utangnya. Contohnya itu seperti kalau kita membeli sesuatu dan kita menunda pembayaran atau yang biasa kita sebut dengan hutang. Nah, otomatis kekayaan atau harta yang kita punya nantinya itu akan terpotong untuk membayar utang kita tadi itu. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya